Video ini merupakan eksperimen dari seekor simpanse dan seorang balita. Peneliti ini terobsesi dengan teori belajar behaviorisme, di mana teori belajar behaviorisme ini mengungkapkan tentang perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami seseorang dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Lain juga yang mendasari Kellogg melakukan penelitian eksperimen simpanse dan balita adalah sebuah artikel tentang Amalah dan Kemalah, di mana dua gadis kecil yang diasuh oleh serigala tidak tumbuh dengan keluarga manusia, tetapi dengan keluarga serigala, dan anak-anak tersebut besar dan berperilaku mereka seperti serigala juga. Nah, di sini Kellogg membalikkan eksperimen Kumala dan Amala. Eksperimen tersebut dengan cara membawa seekor simpanse ke rumahnya dan membesarkannya bersama Donald anaknya. Nah, di sini simpanse itu diberi nama Goa dan anak mereka bernama Donald. Nah, di sini Kellogg dan istrinya membesarkan Goa seperti anaknya sendiri dan memperlakukan Goa seperti manusia pada umumnya. Donald dan Goa tumbuh bersama, mereka diberi makanan yang sama, kemudian Kellogg mulai melacak perkembangan Donald dan Goa dengan tes untuk menguji perkembangan kecerdasan dan perilaku mereka. Di sini, inti dari eksperimen yang dikemukakan oleh Kellogg, bagaimana Goa dapat mengikuti perkembangan Donald dan interaksi apa saja yang didapat Goa terhadap perkembangan Donald. Di sini Kellogg menganalisis perkembangan fisik Goa dan Donald, vokalisasi suara dan motorik mereka, kemampuan menggerakkan benda, dan kemampuan fisik dan juga kemampuan memecahkan masalah, menganalisis tingkat kepatuhan, dan juga menganalisis rasa takut, cara bermain, mengembangkan bahasa hingga menguji durasi fokus antara Goa dan Donald. Hal pertama yang mengejutkan bagi pasangan suami istri antara Kellogg dan istrinya bahwa mereka menemukan Goa jauh lebih pintar dibandingkan Donald. Namun Kellogg dan istrinya juga merasa sangat kecewa, di mana Donald justru meniru suara simpanse secara tata bahasa dan juga perilaku Donald yang menyerupai dengan Goa. Mengetahui hal ini bahwa eksperimen tidak sesuai dengan ekspektasi, maka pada 28 Maret 1932 Kellogg menghentikan eksperimennya, di mana Goa dikembalikan ke tempat perawatan primata untuk menjalani proses rehabilitasi. Selama 9 bulan, eksperimen yang telah dilakukan oleh Kellogg untuk menjalani uji coba itu gagal. Goa bertumbuh dan semakin kuat dan semakin besar. Ini juga yang menjadi alasan mengapa Kellogg menghentikan eksperimennya, di mana demi keselamatan Donald, karena Kellogg khawatir Goa akan menyakiti Donald. Nah, dari eksperimen tersebut dapat disimpulkan bahwasanya Kellogg manusia dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi primata atau binatang tidak terpengaruh sama sekali oleh lingkungan. Dan juga ini berdasarkan atau terletak pada garis keturunan yang berbeda. Jadi tidak ada gaya pengasuhan yang dapat merubah simpanse atau binatang, mengubahnya menjadi sama seperti manusia. Tetapi manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, di sini kita akan mengulas bagaimana lingkungan mempengaruhi anak dalam belajar. Gaya belajar merupakan cara anak atau individu dalam menyerap informasi dari lingkungannya. Gaya belajar bisa melalui media
visual, indera penglihatan, auditory atau indera pendengaran, atau kinestetik atau indera peraba. Orang tua maupun anak pada dasarnya menguasai ketiga medium tersebut. Namun, ada indera yang cenderung lebih dominan. Oleh karena itu, agar stimulasi diterima secara optimal, ada baiknya orang tua menyesuaikan metode dan gaya belajar pada anak itu sendiri. Nah, di sini kita mengetahui bahwa saja banyak orang tua yang berlomba-lomba memasukkan anaknya ke sekolah favorit agar anaknya menjadi cerdas. Padahal membentuk anak cerdas bukan hanya dipengaruhi oleh faktor pendidikan, namun juga stimulasi yang didapatnya sejak ia lahir ke dunia, atau yang dinamakan stimulasi dini yang didapatkan dari orang-orang terdekat. Ya, dan yang terutama adalah mama atau ibu anak itu sendiri. Stimulasi adalah rangsangan suara atau auditory, visual, sentuhan, kinestetik yang diberikan sejak otak bayi mulai berkembang atau sejak lahir. Tujuan stimulasi adalah merangsang kualitas dan kuantitas sel-sel otak agar dapat bekerja dan berfungsi secara optimal. Jadi Bunda, anak-anak kita membutuhkan ibu dalam menstimulus sehingga dia mampu merespon apa yang menjadi rangsangan yang kita berikan. Semoga bermanfaat buat bunda-bunda yang ada di rumah. Semangat bagi bunda-bunda di rumah. Terima kasih.